Kalian udah nonton belum Spy Family Part 2 yang dirilis di musim ini? Lucu, seru, dan menyenangkan sekali bukan? Tapi kalian yakin kalau endingnya nanti bakal happy ending? Mari kita bahas teori ending dari anime Spy Family. Oke, jadi ada beberapa teori yang beredar di internet mengenai ending dari anime Spy Family. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka sama topik mengenai review anime, rekomendasi, atau pembahasan mengenai Jepangan lainnya, bisa banget pertimbangkan untuk follow channel gua. Oke, tanpa banyak lama lagi, langsung aja kita masuk ke teori yang pertama. Oke, yang pertama adalah teori happy ending. Ini bisa dicapai kalau misi dari Lloyd ini bisa selesai dengan baik. Kalau kalian lupa apa misi Lloyd di sini, misi dia adalah untuk mendekati ayahnya Damian dan menyelidiki aktivitas apa yang dia lakukan. Karena ayahnya Damian ini katanya bisa mengancam perdamaian antara Westalin dan Ostania. Tapi sebetulnya, keberhasilan misi Lloyd ini menurut gue bakal membawa kita ke bad ending yang lain yang bakal gue bahas setelah ini. Tapi intinya, di teori happy ending ini, ceritanya perdamaian antara Westalin dan Ostania berhasil dijaga dan akhirnya organisasi yang menaungi Lloyd dan Yor pun dibubarkan. Dan keluarga Forger akan jadi keluarga biasa aja di dunia yang udah damai karena perseteruan dari kedua negara tadi udah selesai. Yor jadi ibu rumah tangga, Lloyd memiliki pekerjaan normal yang bergaji tinggi, dan Anya pun jadi murid sekolah kayak biasanya aja. Keluarga Forger akan jadi keluarga normal di happy ending ini. Nah, cukup sampai sini aja kalian nonton video ini kalau kalian nggak mau tercemar teori-teori lainnya dan cuma mau enjoy nontonin anime ini. Karena teori yang bakal gua sampaikan setelah ini semuanya adalah teori bad ending. Loh, ini kan genre komedi, kenapa bisa ada bad ending? Kalian bertanya. Sini biar gua jelasin. Yang pertama, genre komedi tidak menjamin suatu cerita diakhiri dengan happy ending. Genre komedi hanya menjamin kalian akan menyaksikan kelucuan yang dibuat setiap karakternya di setiap episode. Udah berapa kali kita di-prank sama genre dari suatu anime? BTW, kalau kalian lagi maraton anime Shincho Yusa dan kalian gak mau kena spoiler, kalian bisa skip video ini sampai menit sekian. Terima kasih. Sebagai contoh anime komedi yang berakhir tragis, untuk gua pribadi yang paling bikin gua sedih ada di anime Shincho Yusa. Di awal-awal kita dikasih lucu-lucu, tapi di akhir cerita kita ditampar sama pengorbanan MC dan backstory karakternya yang nyelekit. Dan alasan kedua kenapa anime ini dirumorkan akan memiliki bad ending adalah karena anime ini berkali-kali menyinggung tentang hal itu sendiri. Yang memang gua juga tahu itu hanya untuk kebutuhan komedi, tapi kalau kita lihat ke dasar dari ceritanya, ini anime tuh memang rawan banget untuk bad ending. Karena gini, ayahnya mata-mata, ibunya pembunuh, adik dari ibunya adalah polisi rahasia yang mana itu adalah musuh dari mata-mata. Jadi kalau memang ini beneran pengen dibikin bad ending, ya jalannya jelas ada dan tetap masuk akal aja gitu loh. Jadi gimana? Kalian yakin untuk lanjut ke teori selanjutnya? Kalau gitu, mari kita bahas teori bad ending yang pertama. Nah, yang pertama adalah teori kepergian Lloyd Forger. Nah, teori ini pun dibagi jadi dua lagi, diantaranya adalah Lloyd Forger yang beneran pergi, dan yang kedua, Lloyd Forger mati dibunuh. Apa maksudnya Lloyd Forger beneran pergi? Ya, ini adalah yang gua maksud di awal tadi. Kalau misi Lloyd Forger ini beneran selesai, itu berarti identitas Lloyd Forger ini udah nggak dibutuhin lagi, dan akhirnya Twilight kembali menjadi mata-mata lagi, dan menjalankan misi lain dengan identitas yang berbeda. Sama kayak yang kita lihat di episode pertama. Misi Twilight selesai sebagai Robert, dan akhirnya dia pun menjalankan misi lain sebagai Lloyd Forger. Nah, itu berarti, kalau misi ini selesai, bisa jadi dia bakal menjalani misi lain, dan bakal meninggalkan Yor dan Anya. Kalau gitu, apa yang akan terjadi sama Yor dan Anya? Ya, nggak tahu. Mungkin Yor bakal jadi single mother. Kalau kita lihat dari sikapnya Yor, kayaknya nggak mungkin deh dia bakal balikin Anya ke panti asuhan. Dan yang kedua adalah kematian Lloyd Forger. Ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu insiden dalam misi dan teori yang populer dibicarakan sama banyak orang adalah Yor itu sendiri yang bakal ngebunuh Lloyd atas perintah dari atasannya. Mengenai insiden dalam misi, teori ini benar-benar masuk akal karena kalau kita lihat di episode 2 part 2 kemarin, harusnya di sana Lloyd memang udah mati. Cuman karena diselamatin Anya, dia pun gak jadi mati, atau bisa aja identitas dia ketahuan sama polisi rahasia, terus ditangkap dan dieksekusi mati.
Dan untuk teori Yor ngebunuh Lloyd, ya ini juga cukup masuk akal. Karena setahu gua sampai sekarang masih belum dikonfirmasi siapa sebetulnya atasan dari Yor dan ada di pihak mana dia, Westerlin atau Ostania. Kalau misalkan dia berlawanan dengan Lloyd dan suatu saat diketahui bahwa identitas dari Lloyd Forger sebetulnya adalah agen Twilight yang selama ini mereka cari-cari, bisa aja di sana atasannya memberi perintah kepada Yor untuk ngebunuh Lloyd. Dan kalau gitu gimana nasib kedepannya dari Yor dan Anya? Balik lagi, gua nggak tahu. Tapi bisa aja kalau ini beneran terjadi, situasinya bakal jadi kacau banget. Kalau Yor merasa bersalah karena udah ngebunuh Lloyd dan terus kepikiran tentang hal itu, udah jelas Anya bakal tahu tentang hal itu dan Anya pun jadinya nggak mau diurus sama Yor dan Anya pun kembali lagi ke panti asuhan. Dan yang nggak terdampak di sini cuma Bond, soalnya dia bakal dibalikin ke organisasi Lloyd dan akan diurus dengan baik. Karena kan dia anjing hasil eksperimen dan nggak boleh di sembarangan diliarin gitu. Dan pastinya kalau Lloyd beneran dibunuh, Bond bakal diambil balik sama mereka. Nah, udah beres mengenai teori tadi. Sekarang kita masuk ke teori lain, yaitu nah, sebetulnya gue sih nggak terlalu percaya ya sama teori yang ini. Karena memang menurut gue teori ini tuh terlalu lemah aja gitu. Karena satu-satunya cara Yor bisa terbunuh adalah kelalaian dalam misinya. Yang mana menurut gue hal itu nyaris gak mungkin terjadi. Kenapa? Ya karena Yor ini pembunuh profesional yang udah dilatih dari dia kecil. Dia tuh punya fisik yang kuat dan kecepatan yang tinggi dan juga ya cukup pintar juga gitu. Jadi gue yakin dia gak mungkin bakal terbunuh dalam misinya gitu. Tapi misalkan nih ya, misalkan Yor itu beneran terbunuh, ini lagi nih yang bakal jadi kacau kayak tadi. Kalau begitu kan yang tersisa tinggal Anya dan Lloyd. Kalau misi Lloyd selesai dan Lloyd dikasih misi lain, udah pasti Anya bakal dibalikin lagi ke panti asuhan. Karena kan siapa lagi yang mau ngurus dia dan apalagi fungsi Anya, karena tugasnya kan udah selesai gitu. Terus gimana kalau pas di akhir Anya mengakui kalau misalkan dia baca pikiran, karena mungkin dia berpikirnya kayak aku ingin bermanfaat untuk Cici, gak mau dipisahin dan gak mau dikirim ke panti asuhan lagi. Ya udah pasti dia bakal dijadiin objek eksperimen lagi. Dan di sini sebetulnya ini teori liar gua aja dan kalian gak perlu anggap ini serius karena ini bakal jadi completely different story. Kalau Anya mengakui dia bisa baca pikiran, bisa jadi dia bakal jadi objek eksperimen dan dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Nah terus, dia bakal dilatih berbagai ilmu pengetahuan sampai dia besar dan pas dia udah dewasa, dia dijadiin mata-mata lagi. Karena ya, kalau mata-mata bisa baca pikiran, dia nggak usah susah-susah cari informasi. Dan ya udah cukup segitu aja menghayalnya sih. Ya jadi sekian aja video dari gua mengenai teori ending dari anime Spy Family. Jadi sekian aja dari gua.